Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, utang lagi. Jadi orang bilang hutang-hutang, ya orang-orang yang tak jelas aja itu. Ya hutangnya kita paling rendah, GDP ngukurnya. Jadi teman-teman sekalian, itu Indonesia, ini negara kita. Kalau kita lihat Indonesia dulu, kita hanya ekspor raw material. Ini tadi yang membuat perubahan Indonesia. Orang kadang-kadang anggap penting banyak tuh ekonom pengamat asbun aja. Makanya kalau saya tanya, kau datang kemari gitu, biar kalau saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barangnya. Macroeconomic stability is also maintained despite global turmoil. Anda lihat tadi inflation kita. Neraca dagang kita juga surplus 28 bulan berturut-turut. Yang pada bulan kemarin neraca kita surplus 5,7 billion US dollar. Ini gede banget loh angka ini, surplusnya. PMI manufaktur, ini kita di angka di atas global 51,7. Jadi kalau saya disuruh memperkirakan, kalau kuartal kedua kemarin kita bisa tumbuh 5,44%, coba dicari negara G20 yang tumbuh di atas 5. Kita ini tertinggi loh di G20. High income country. Jadi ini saya kira mimpi kita. Kalau Anda lihat slide ini, kita sekarang 4.000 dolaran sekian income per kapita. Ya, kita mimpi pada 2030 kita akan bisa nanti di $10.000 income per kapita, dan menurut saya angka itu bisa lebih. Nanti saya jelaskan kenapa itu bisa lebih. Kita sekarang GDP 1,3 triliun US dollar, dan saya percaya 2030 income per kapita GDP kita bisa 3,5 triliun atau lebih dari itu. Kalau konsistensi pembangunan kita ini bisa tetap 5,3, 5,7 growth. Jadi apa yang mau saya bilang sama Anda? Kalau kita bangga buat negeri kita akan jadi. Jadi jangan anggap kita kelas 2, enggak, we are first class. Ya, nobody can beat us. Ditanya saya tadi sama interview sama Straight Time. Saya tadi pagi ini ada 4 interview. Jadi, makanya saya bilang Indonesia lagi keren. Ya, 4 interviewer. Dan mereka semua bilang, terpisah. Dia bilang Indonesia is the best. Ya, Anda harus bangga mengenai itu. Jadi kalau Anda nggak bangga jadi orang Indonesia, Anda bukan orang Indonesia. I'm serious. Jadi, ya gitulah hebat kita. Orang kadang-kadang nggak penting banyak tuh ekonom pengamat asbun aja. Makanya kalau saya tanya, kau datang kemari gitu, biar kalau saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barangnya. Macroeconomic stability is also maintained despite global turmoil. Anda lihat tadi inflation kita. Coba inflation kita bisa kita turun. Kenapa? Pengalaman presiden. Kita hanya bicara dari bank, naikkan suku bunga, itu interest turun. Enggak, sekarang presiden bilang pengalaman saya Pak Luhut, dari tempat produksi ke tempat penjualan. Ini kan cost transportasi. Ya subsidi aja itu. Jadi harga di sini sama di sini. Ya benar, turun sekarang inflasi kita. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang kampungan kita kerjain, tapi works. Jadi orang pakai sekolah-sekolah dari Pandu kayak Stanford itu tahunya dia Bank Indonesia aja. Ya. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh gitu. Jadi banggalah kau jadi Indonesia. Cari inovasimu, itu poin saya. Inovasi, anything you can do. Nggak ada kalian nggak pintar sini, kalau nggak pintar kalian nggak di tempat ini. Indonesia macroeconomy indicators are the best among G20. Ini Anda lihat aja data ini. Anda kan pintar-pintar semua. Ini data. Ini bukan omongan saya, data.
Ya, look at this data here. Q3 kita Indonesia lihat itu berapa ya? Ya, 5,7. Inflation kita lihat termasuk rendah kita. Government debt to GDP kita juga termasuk paling rendah. Jadi orang bilang hutang-hutang, ya orang-orang yang tak jelas saja itu. Ya hutangnya kita paling rendah to GDP ngukurnya. Jadi teman-teman sekalian, itu Indonesia, ini negara kita nih. Kalau kita lihat Indonesia dulu kita hanya ekspor raw material. Ini tadi yang membuat perubahan Indonesia. Kita nggak rely on commodities lagi. Anda lihat ini tadi saya jelaskan. Dulu kita hanya eksporin aja. Sekarang kita udah masuk sini. Soon we going to be here. Third, Kita ini terus, meskipun dalam keadaan sulit, tadi Pak Indra sudah menyampaikan, kita tetap konsisten membenahi hal-hal yang fundamental. Infrastruktur, terus. Karena disitulah fondasi kita dalam jangka menengah dan panjang bisa kita perbaiki. Karena ini menyangkut nanti daya saing, competitiveness. Nggak akan bisa kita bersaing dengan negara lain kalau connectivity tidak kita miliki dengan baik. Jalan, airport, pelabuhan, pembangkit listrik itu kunci dasar kalau kita ingin bersaing dengan negara lain. Kalau itu kita tidak memiliki, kalau stok infrastruktur kita rendah, mana bisa kita bersaing dengan negara-negara lain. Pertama infrastruktur, yang kedua tadi sudah saya sampaikan hilirisasi. Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja. Komoditas mentah saja, ini stop, tapi satu-satu, enggak barengan. Dan harus kita paksa. Nikel dulu kita stop rame. Orang datang ke saya ini kan bisa ketemu dengan siapa saja, saya terbuka. Semua orang menyampaikan, Pak hati-hati Pak, ini nanti ekspor kita bisa anjlok. Karena Bapak menghentikan nikel. Nikel setiap tahun pada saat ekspor kita mentah, kira-kira 4 tahun yang lalu dan sebelumnya, hanya 1,1 billion US dollar. Artinya ekspor kita setahun hanya 15 triliun. Begitu kita hentikan, coba cek tahun 2021, 20,9 billion US dollar. Meloncat dari 1,1 ke 20,9. Dari kira-kira 15 triliun melompat ke 360 triliun.